apa yang terjadi? Fitnah. Orang hidup ini tidak dibimbing dengan ilmu yang saklemi dewi, termasuk dalam urusan warisan. Dan kita sudah mulai merasakan, padahal ilmu di mana-mana, tapi orang kalau enggak yang terjadi kerusakan di mana-mana. Nabi sudah mengingatkan kita, pelajari ilmu, apalagi ilmu yang seperti ini, karena ilmu itu akan diangkat, ini akan hilang, yang muncul nanti wa tadhharul fitan. Hatta yakhtalifal ithnani fil fariidati la yajidani man yaqdi biha. Bahkan besok bisa jadi ada dua orang yang bersengketa tentang hukum waris, bersengketa tentang pembagian warisan, lalu tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan. Mengapa? Karena nggak dipelajari. Di masyarakat pun demikian. Kadang-kadang kita jumpai orang ribut masalah apa? Waris. Ini konon katanya ada sosok artis yang belum lama meninggal, hartanya banyak, mulai ribut. Iya kan? Keluarganya ribut. Padahal ada suami dan anak. Nah kalau ada suami dan anak ya udahlah. Ngapain keluarga yang lain ribut? Karena apa? Karena hartanya banyak. Si empok ini hartanya banyak. Empok siapa yang baru meninggal? Ya, artis itu. Saya baca cuma judulnya ada. Mulai ribut, dugaan saya apa? Dugaannya karena duitnya banyak. Makanya penting, ya, penting untuk difahami. Kata Nabi demikian, supaya kita belajar. Kemudian pembahasan ilmu waris atau ilmu faraid ini masuk pada bidang ilmu fikih. Bidang ilmu fikih, ya semua ilmu itu fikih sebenarnya, karena fikih itu ada pemahaman. Akidah juga fikih, cuman secara umum itu dipisah. Masalah akidah sendiri, masalah fikih sendiri. Padahal sebenarnya sama. Dalam konsep Islam di awal ya sama. Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Ya, faqih fiddin itu ya faqih dalam semuanya, akidahnya, fikihnya, ibadahnya, muamalahnya begitu. Cuman ulama untuk memberikan kemudahan dibagi-bagi itu hanya sekedar teknis saja. Ya, kayak orang belajar ilmu sekarang ya beda-beda, jurusan apa, akidah, jurumah ya. Itu kan hanya mempermudah saja. Padahal ya sama aja, ilmu agama itu ya satu, harus cuman saking banyaknya maka dipilah-pilah untuk mempermudah. Kemudian tentu ilmu faraidah atau faraid ini ya dari Al-Quranul Karim, yang membuat awalnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang menentukan dalam Al-Quran, begitu pula Nabi. Kemudian, nama biasanya ilmu faraid atau ilmu mawaris, nama lain. Jadi al-faraid, al-mawaris atau ilmu tarikat. Ilmu tarikat. Tarikat itu peninggalan harta, peninggalan mayit namanya tarikat. Jadi istilah-istilah ya. Ada faraid, ilmu faraid, ilmu tarikat. Bukan tarekat ya. Kalau tarekat bahasa Indonesia dari kata tariqah. Tariqah, jalan. Tarekat supaya sampai kepada Allah dia bikin aturan cara ibadah sendiri, namanya tarekat itu. Ya, tarekat kita apa? Kita harus punya tarekat loh. Jangan-jangan dia ngaji orang perlu tarekat. Perlu, bukan harus. Tarekat kita apa? Ya tarekat Nabi SAW dan para sahabat. Itulah as-siratal mustaqim. Kalau ditanya, kamu ikut tarekat siapa? Ya tarekat Nabi lah. Kamu mau ikut siapa-siapa? Lu salah aja. Kadang-kadang kita ini merasa pede banget. Aku nggak ikut tarekat-tarekatan. Loh, itu nggak bisa. Nabi diutus itu untuk dijadikan teladan, diikuti. Maka kita ikut tarekat siapa? Tarekat Nabi SAW. Tarekat itu dari tariqah. Kalau tarikah ini pakai ta, kaf, ya maaf, ta, ra, kaf, ta marbutah. Ya, tarikah. Jamaknya tarikat.
Sementara kalau tarekat yang ada di istilah kita itu ta, ra, tariqah, ya, qaf, tamar buta. Tariqah. Itu ya. Ini jangan disamakan. Nama lainnya ilmu faraid, ilmu mawarid, ilmu tarikat. Begitu. Kemudian landasannya apa? Tadi sudah kita sebutkan Alkitab, was sunnah, wal ijma. Ijma. Lalu hukumnya apa? Belajar ilmu faraid, fardu kifayah. Fardu kifayah. Beda kalau kita apa hukum belajar ilmu thaharah, oh fardu ain. Belajar salat fardu ain. Ya. Belajar tentang manasik haji bagi orang yang sudah wajib haji, fardu ain. Tapi kalau ilmu faraid secara umum hukumnya fardu kifayah. Harus ada orang yang secara khusus mendalami ilmu ini. Supaya apa? Jika nanti ada kasus, ada harus pembagian waris atau ada sengketa orang ribet-ribet, nah harus ada yang menjelaskan. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu waris adalah bagaimana tadi ya, warisan itu dibagi kepada yang berhak menerima sesuai dengan bagian ukuran kadar yang telah ditetapkan oleh agama atau oleh syariat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sepintas berkaitan dengan masalah pengantar ilmu waris. Pengantar ilmu waris. Sebelum kita baca, kita harus paham ini soalnya. Jadi nggak bisa nanti ada orang mati, oh langsung hartanya dibagi, nggak bisa. Ya, langsung harus ngumpul duitnya bagi-bagi, nggak bisa. Harus ada melalui sebuah proses. Yang pertama, jika seseorang dipastikan telah meninggal dunia, seseorang dipastikan telah meninggal dunia. Meninggal itu dipastikan ya dengan ya meninggal, ya roh sudah tidak ada, tidak bernyawa. Atau nanti dipastikan secara hukum. Contoh, orang dulu ada, lalu dia pergi, sudah berpuluh-puluh tahun. Mungkin kalau dihitung usianya mungkin sudah hampir 100 tahun, tapi tidak ada kabar beritanya. Gak ada yang tahu masih hidup apa tidak. Gak ada alamat, gak bisa dihubungi. Pokoknya sudah dicari pakai detektif, gak bisa pakai Google, gak bisa. Maka nanti hakim, qadhi menetapkan, oh si fulan yang dulu tempatnya di sini, padahal mungkin tanahnya luas, ini tanah dia, mungkin dia punya rumah, punya macam-macam, termasuk punya keluarga. Kan ada kasus seperti itu. Dia ilmu tapi nggak ada kabar beritanya. Itu nanti bisa ditetapkan meninggal dunia oleh hakim jika memang ada indikasi. Sudah misalnya pergi puluhan tahun, kalau dihitung mungkin sudah 100 tahun Pak, ini saudaranya udah nggak ada semua, tapi anaknya ada, keturunannya ada. Nah ini hartanya gimana? Begitu ya. Itu nanti bisa. Jadi mati itu mati, betul-betul mati, meninggal, ruhnya sudah nggak ada. Kata dokter sudah nggak ada ini. Biasanya kalau dokter ditunggu 2 jam kan, dinyatakan meninggal, lalu tunggu 2 jam. Oh pasti meninggal. Jelas orangnya ada dan meninggal, itu meninggal. Atau meninggal secara hukum. Hukuman apa tadi? Hakim atau qadhi menetapkan si fulan dianggap meninggal dunia karena ada indikasi, ada qarinah, begini dan seterusnya. Nah, jika seperti itu dipastikan orang ini sudah meninggal dunia, sementara dia memiliki harta yang ditinggalkan, maka tidak gage-gage, tidak cepat-cepat langsung dibagi. Sebagian orang itu langsung sudah sebelum meninggal ada udah ngincer, ya kan? Bahkan naudzubillah min dzalik, ada anak yang sudah mendoakan wong tuane ben cepet mati. Ini sungguh-sungguh terjadi. Karena orang itu mengadu ke saya. Orangnya ini, "Pak, maksud anakku itu aku cepet mati."
Betul itu. Ya Allah ya Rabbi. Ini real jemaah. Itu mungkin baru satu yang saya ketahui ya langsung datang. Bagaimana kalau yang lain bisa? Mungkin. Gak usah dongak langsung pateni mungkin kan? Ada kan? Kisah anak membunuh orang itu nanti gak boleh, gak dapat warisan jemaah. Ya. Man istajala ya qabla awani harimat. Ya. Jadi orang yang tergesa-gesa sebelum waktunya justru dia tidak dapat. Nanti siapa? Orang yang membunuh ya orang tuanya misalnya. Maka dia nggak dapat, justru nggak dapat. Padahal dia pengennya segera dapat. Kira begitu. Nah, mari kita lihat. Satu, pastikan apakah mayit punya hutang apa tidak. Pastikan punya hutang apa tidak. Oleh karenanya kita ketika masih hidup, jika punya hutang maka catat dan kasih tahu. Mungkin sang suami punya hutang Bune, Umi, atau apalah, saya punya hutang ke fulan sekian. Sampaikan. Atau yang perempuan istrinya kalau berhutang ya sampaikan, jangan malah diem-diem mencoba hutangnya di mana-mana. Ya, jangan. Sampaikan, jadi ngerti. Atau ada catatan yang jelas. Kalau cuma catatan, nggak ada surat, kadang-kadang bisa jadi mungkin tidak kuat ya. Tapi kalau ada saksi mungkin jelas, ada omongan atau ada surat, pasti. Jika si mayit ternyata punya hutang, maka pertama kali harta peninggalan mayit itu digunakan untuk membayar hutang. Mengapa? Hutang ini tidak bisa diputihkan. Sampai pun orang yang mati syahid, yang jelas-jelas semua dosanya diampuni, mendapatkan surga paling tinggi, urusan hutang tidak. Ya, kecuali satu yang tidak dibebaskan, orang yang mati syahid. Apa itu? Hutang. Kecuali yang penghutangnya mengikhlaskan, itu urusan lain. Kalau tidak, orang pokoknya aduh itu ya wis saya uripes mas ora iso, ya udah meskipun 1.000. Tapi kalau yang penghutangnya, orang yang meminjami itu tidak mengikhlaskan, tidak bisa, tetap diurus. Bahkan Nabi SAW tidak berkenan menyolatkan sahabat. Ini sahabat jamaah. Sahabat itu kurang apa itu dengan Nabi? Mereka cinta Nabi, Nabi mencintai mereka, tapi karena ada masih meninggalkan hutang, Nabi tidak berkenan menyolatkan. Lalu sahabat yang lain kan paham pengertian, Rasulullah saya yang nanggung hutangnya. Barulah beliau, Masya Allah, ini karena penting hutang. Itu ya, jadi pertama kali apa itu? Untuk membayar hutang. Jika ada hutang. Yang kedua, tentu ini sebenarnya yang kedua. Yang pertama tadi untuk mu'natu at-tajhiz, itu biaya perawatan. Biaya perawatan jenazah itu diambil dari harta si mayit. Diambil dari harta si mayit. Apalagi mayitnya orang sugih. Kadang aneh, mayitnya orang sugih kain kafan dari kas kampung. Gak betul itu. Dia miliarder. Iya, dari harta dia. Dari harta dia diambilkan biaya, seluruh biaya perawatan jenazah sampai dikuburkan dari harta dia. Kalau kita belum tahu Pak duitnya taruh di mana, ya bayari dulu. Nanti baru di bondnya, Pak bondnya sekian, ini sekian kemarin. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf jamaah, untuk penguburan itu tidak seperti dahulu. Dulu gratis tis, mungkin di tempat-tempat ya, karena masih banyak lahan. Sekarang ini Masya Allah di satu tempat
itu bahkan bayar 10 juta. Saya pernah ketemu warga itu pada tempat ini, satu kali meninggal untuk bayar ke makam saja 10 juta. Kemarin belum lama, hari apa itu, 7 juta ada lagi. Padahal orang asli. Belum lagi mohon maaf, kalau di perumahan tuh nggak bisa. Orang perumahan golek ono kuburan dewi begitu. Apalagi pendatang juga. Kita menjadi pendatang lalu tinggal di satu tempat, wah ditarik. Biasanya begitu jemaah. Nah, berarti penting. Loh, kalau dana besar seperti itu dibebankan kepada orang lain nggak boleh. Ya, kalau dia punya harta maka ambil dari harta dia. Begitu dia. Bahkan ini hendaknya di nomor satu. Baru yang kedua hutang. Yang kedua hutang. Kemudian yang ketiga, dan biaya perawatan jenazah. Kedua bayar hutang. Barulah kemudian wasiat, jika ada wasiat. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, bagi orang yang punya duit banyak, harta banyak, itu baiknya berwasiat. Jika memang dia punya harta banyak, mungkin rumahnya banyak, tanahnya banyak, duit simpanannya banyak, sementara anaknya nggak banyak, kemudian juga mungkin sudah dikasih, sudah ini, apalagi anaknya juga sudah mapan begitu, maka lebih baik dia berwasiat. Kecuali kalau anaknya banyak, miskin-miskin, nah itu urusan lain. Ya. Bahkan ketika kita kaya pun, anak kita juga cukup, tidak boleh lebih dari 1/3 untuk berwasiat. Ya, seperti itu. Artinya semuanya diperhatikan, anaknya diperhatikan, begitu pula dirinya sendiri. Karena untuk apa? Tambahan bekal tadi, kalau dia berwasiat untuk wakaf, untuk kebaikan amal jariah, itu kan akan terus mengalir pahalanya. Maksimal 1/3. Maka cek dahulu, apakah orang yang meninggal dunia ini meninggalkan wasiat. Jika wasiatnya itu untuk kebaikan, maka wajib ditunaikan. Jika wasiatnya untuk kebaikan dan tidak melanggar syariat. Jadi kalau melanggar syariat tidak, meskipun niatnya baik. Lalu maksimal itu 1/3. Misalnya di dalam wasiat itu separuh hartaku untuk ini, maka yang ditunaikan 1/3 saja. Ya, seperti itu. Jadi ahli waris nanti tidak keliru. Loh, ini bapakmu wasiatnya separuh, kamu cuma 1/3. Ya, bapak itu melakukan kebaikan, wasiat, tapi teknisnya melanggar syariat, maka didahulukan syariat daripada ya taat kepada orang tua. Wasiatnya ditunaikan, tapi maksimal 1/3. Nah, setelah itu, setelah beres, baru sisa harta dari biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang dan wasiat jika ada ya, barulah itu dibagi di antara ahli waris yang ada. Jadi tidak langsung. Oh, nanti terlalu lama ya, enggak sebenarnya. Segera. Berarti bagaimana teknisnya? Lu kalau harus nyaur hutang harus ini kan? Ya tidak harus langsung itu kemudian sudah dieksekusi, tidak. Misalnya harta dia di mana-mana, cek dulu. Ya. Jadi didata harta dia seberapa, total sekian, dicek semua. Habis itu ada hutang, oke, hutangnya seberapa. Nah, baru kemudian, oh hutangnya sekian, nanti dilunasi dari uang ini saja. Atau misalnya dalam bentuk apa? Oh dia dulu gadekan ini, nah gadekan mobil, nah mobilnya tebus dahulu, biar bisa nanti dibagi, kan gitu. Ambilkan, selesai. Kalaupun teknisnya belum memungkinkan, ya dikira-kira, oh ini hutangnya itu sekian, duit cash nggak ada, nah itu rumahnya itu ditaksir harga sekian, nah cukup insya Allah. Nanti rumah itu dikira-kirakan untuk bayar hutang sampai nanti terjual. Kemudian wasiat, oh wasiatnya ternyata tanah di sana, dihitung tanah di sana itu untuk wakaf kata bapak, berarti dihitung, oh tidak sampai 1/3, laksanakan, nggak dilepas. Perkara nanti wasiatnya untuk siapa dan kapan itu urusan lain, yang jelas itu dilepas dahulu. Rumah tadi untuk bayar hutang, yang tanah tadi dilepas untuk wasiat. Nah sisa itulah yang dibagi, bisa langsung dibagi, kan seperti itu. Jadi begitu kurang lebih teknisnya jamaah, supaya apa? Supaya
segera selesai. Ada itu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun orang jelas. Sampai pun nanti ahli warisnya meninggal juga sebagian. Nah ini nanti bisa menzalimi yang lain. Oleh karenanya segera jemaah, hendaknya segera urusan seperti itu. Nah sebagian orang itu, wong tuamu sing teles lagi wingi sore mikir bondo loh. Bukan karena kita mikir bondo untuk kita, tidak. Justru untuk segera menyelesaikan. Apalagi ayah kita, keluarga kita yang meninggal, iki utangnya orang dilunasi, masuk awake dhewe meneng. Harusnya begitu. Cuman kita ini kalau di masyarakat ngomong masalah bondo, langsung dituduh. Bikin tinggonya musik, wah. Tolong dino, hitung dino, 40 nyatos nyewu mendan. Ini nggak boleh, harta nggak boleh. Kalau kita tahu, nggak boleh. Dosa gitu. Berarti itu apa? Menggunakan harta bukan pada tempat. Nanti kira itu baik. Baik menurut mereka karena tidak tahu ilmu tadi. Jadi begitu ya. Oleh karenanya penting bagi kita siapapun, entah orang tua, entah anak, atau kita nanti misalnya masih punya orang tua yang hartanya banyak, punya saudara, mulai pelan-pelan itu jenengan kira-kira hitung, ya supaya nanti ketika misalnya orang tua wafat itu sudah punya persiapan. Nanti menyampaikan kepada keluarga dan seterusnya. Atau kalau penjenengan punya harta, punya anak, ini begitu. Jadi nanti tidak akan bikin ribut. Tidak akan bikin ribut. Atau kalau perlu kasih wasiat, tolong harta saya besok ini caranya. Kalau saya mati masih punya utang, lunasi utang saya. Dan ini wasiat saya. Sisanya tolong wasiat juga. Yang sekian untuk ini. Dan wasiat yang kedua, tolong dibagi menurut syariat Islam. Selesai. Mau nggak mau itu ahli warisnya mau bagi sesuai dengan syariat Islam. Ini penting. Dan itu masya Allah berpahala jemaah. Berikutnya syarat-syarat warisan. Ya, syarat-syarat warisan. Sebelum kita baca hadis, supaya kita punya pengantar jemaah. Biar kita paham, meskipun kita nanti di masyarakat ya sulit untuk menerapkan membagi. Karena apa? Ayo ahli waris yang lain kadang-kadang nggak setuju. Bahkan yang bukan ahli waris biasanya ikut campur, ya nggak? Pak D ribut. Pak D ini orang yang mau bagi waris. Ayo adikku. Padahal kalau dia yang meninggal, yang ditinggalkan istri dan anak, Pak D nggak dapat cuman. Mahjub dia. Kadang-kadang begitu. Oh, atau siapa merasa aku sedulure, termasuk begitu kan? Aku sedulure. Biar seneng pani bapakmu ya aku. Habis remuk kalau gini. Iya kan? Apalagi anak saya masih kecil, istrinya kan dianggap, wah ini wong liya dudu keluargaku. Meneng, wah serempet. Perempuan juga lemah. Padahal dia punya hak. Iya kan? Seperti itu coba. Ini penting untuk diperhatikan supaya kalau kita punya ilmunya, paling tidak kita persiapan. Ketika ada nanti orang lain mungkin kisruh masalah waris, kita bisa memberikan sedikit gambaran masukan dan seterusnya. Yang pertama, harta itu kapan disebut sebagai harta warisan dan nanti dibagi sebagai warisan? Satu, kepastian orang yang punya harta itu sudah mati. Kalau yang punya harta itu belum meninggal, jangan bicara warisan. Karena warisan itu disebut warisan jika pemiliknya sudah meninggal. Ya, tadi meninggal ada dua. Meninggal, ya meninggal betul tadi ya. Serambukan. Saya tunggu sih, coba dia latihan pernafasan mulai. Bapak loro, jebule kok enggak perasaan apa sih? Kayak warisannya dibagi kok enggak gitu. Ternyata dia memang penyembuhannya ada dengan apa? Latihan pernapasan. Maka biasanya kalau di medis itu ditunggu berapa? 2 jam. Karena bisa jadi karena konon katanya harus dianggap wis rambekan. Wis di apa-apa, di macam-macam. Urip meneh. Ya bisa jadi. Makanya dipastikan itu kalau menurut medis 2 jam. Setelah 2 jam betul-betul nggak hidup, mati. Kayak kalau di rumah sakit kan SOP-nya begitu, prosedurnya tidak mudah.
dia tidak cepat. Yang kedua, atau tadi mati secara hukum. Tadi ya, orangnya hilang, tak tahu kemana, ya. Habis demonstrasi kemarin hilang, kan ada kasus itu. Udah pernah ketemu belum? Ya. Habis demo kemarin dia hilang, sampai mungkin nggak tahu. Bisa jadi puluhan tahun ke depan. Sampai pas demo hilang, nanti saya kira jelas. Nah itu dia. Jika qadhi atau hakim menetapkan hukum mati, menetapkan bahwa si fulan itu mati dan menetapkan hukuman mati, maka itu bisa. Jadi kematian pasti, kepastian adanya kematian yang punya harta. Baik mati secara hakiki, mati jelas tadi hilang ruh, atau mati secara hukmi, dihukumi meninggal karena sudah lama nggak datang, begini dan seterusnya. Jadi yang pertama syaratnya itu. Yang kedua, syarat kedua, bahwa saat seseorang itu meninggal dunia, si ahli waris masih hidup. Contoh, si fulan punya anak 2. Saat si fulan mati, ternyata anaknya ini lebih dulu mati, yang satu. Maka yang berhak menjadi ahli waris siapa? Ya anak yang masih hidup. Nah ini penting jemaah. Bagaimana kasus misalnya keluarga waliyadzubillah kecelakaan bersama, suami istri kan, nanti ada namanya orang yang pasti mewarisi, tidak termahjub, tidak terhalang, siapa? Suami atau istri. Kalau suami mati, istri pasti dapat, tidak ada yang menghalangi. Siapapun, istri mati, suami dapat, tidak ada yang menghalangi. Ya, tapi kalau saudara ada, dia punya istri, punya anak, saudara nggak dapat, terhalang. Lantas ini tadi meninggalnya, ya, misalnya nanti ini harus jelas jemaah, sama-sama meninggal. Suami istri kecelakaan sama-sama meninggal. Nanti harus dicek lebih dulu mana meninggal. Ini harus pasti, dan itu medis, ya kan? Satunya meninggal di tempat, satunya meninggal di rumah sakit. Nah, yang meninggal di tempat, yang meninggal di rumah sakit, saat dia meninggal di tempat, berarti yang satunya tadi masih hidup. Berarti dia berhak menerima warisan dari yang meninggal ini. Jadi posko matinya seorang, oh tidak bisa. Misalnya seorang suami dan istri, ini kasus, contoh nih, contohnya kecelakaan, suami meninggal di tempat, istri meninggal di rumah sakit. Padahal istri ini, ya, punya anak. Oke, dia punya anak. Dari suami pertama misalnya, dulu dia janda, oke, punya anak, menikah dengan fulan, kecelakaan meninggal, tapi meninggalnya duluan suami. Berarti saat suami meninggal, istri dapat warisan tidak? Dapat, ya kan? Dapat warisan dia. Lalu meninggal, berarti harta si istri ini tambah kan? Tambah dari apa? Warisan dari suami tadi. Sementara dia punya anak, berarti nanti anaknya warisannya, harta istrinya, ibunya ini tambah dong. Ini penting seperti ini. Jangan diurus podo yang mati orang bubuan. Oh, tidak bisa. Kecuali matinya bareng. Mati bareng itu bubuan memang. Tidak saling mewarisi. Karena sudah mati bareng. Top mewarisi pun sudah mati kan. Dan begitu. Ini penting jemaah. Jadi ini syarat kedua apa? Istimrar hayatil waris ba'da mautil muwarris walau lahzatan. Jadi syarat menjadi ahli waris itu masih hidup saat pewarisnya meninggal, meskipun hanya sebentar. Contoh, ayahnya meninggal, kaget, bapakku mati, Melu mati. Tetapi saat ayahnya meninggal, dia masih hidup, maka dia masih mewarisi. Ayahnya meninggal. Ya nanti berarti duitnya apa? Ya untuk istri, untuk anak dia. Kan begitu. Jadi paham ya? Tapi kalau duluan ahli waris, misalnya anak dan orang tua, meninggal dulu anaknya, anaknya punya istri, ya menantu, habis itu bapaknya meninggal, istri menantu ini nggak boleh mengklaim, nah warisanku, yaudah itu gue,
Oh, anakmu, bojomu biyen anak bapak ini sudah meninggal duluan, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Ini contoh begitu. Jadi istimraru hayatil waris. Yang pertama tadi mautul muwarris, kematian mayit, kematian pewaris, pemberi warisan tadi. Yakin mati, baik benar-benar mati atau secara hukum. Yang kedua, kehidupan, adanya kehidupan orang yang mewarisi meskipun hanya sebentar. Jadi masalah hukum kematian ini penting, cuman. Makanya kalau zaman modern sekarang ada 5 surat kematian, pasti itu penting banget. Itu penting sekali zaman, karena kaitannya nanti untuk apa? Kalau dia orang kaya, penting banget. Mati jam berapa, itu penting. Penting ya. Supaya apa? Oh, dia dapat warisan. Katanya dengan waktu. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bil jiha al-muqtadiyah lil irth. Ada hubungan waris. Ada hubungan waris antara si mayit dengan orang hidup ini. Nah, kalau nggak ada hubungan waris, aku sih urip loh, aku sih nyekseni, lalu siapa? Lo tanggane yo, tanggane meskipun nyekseni meskipun masih hidup dan ada apa? Saya itu orang dekat pak, orang dekat dia. Pokoknya aku orang dekat. Siapa? Tanggane, teman ngopi pak. Wah. Harus ada hubungan waris. Baik nanti karena nasab, pernikahan atau hubungan wala, perwalian. Sekarang mungkin tidak ada ya. Nah itu nanti yang memerdekakan budak. Paling tidak ada hubungan apa? Nasab, ada hubungan pernikahan. Itu dia. Seperti sini paham jemaah ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan nanti. Karena sebagian kasus itu asal. Aku mantu nih, anak biar mati, nggak bisa, nggak dapat dia. Berikutnya, kalau tadi syarat pembagian warisan harus mati jelas. Lalu pewarisnya, ahli warisnya masih hidup saat dia mati. Kemudian yang ketiga ada hubungan, ya, hubungan dia berhak jadi ahli waris. Kemudian rukun waris. Yang satu adalah al-muwarris. Muwarris itu orang yang meninggal. Yang kedua al-waris, orang yang masih hidup. Dan yang ketiga adalah harta yang ditinggalkan. Meninggal bapaknya, anaknya menyaksikan masih hidup, tapi bapaknya ranti duit, ranti harta. Ya nggak ada, mau dibagi apanya? Nggak punya harta, ya tuh. Jadi harus ada yang meninggal, harus ada ahli warisnya, dan harus ada harta warisan. Baru bisa dibagi. Ada yang meninggal, ada ahli warisnya, ada warisannya. Meninggal, gak ada ahli waris, gak bisa dibagi. Dicari-cari ini mau melolo, gak ada siapa-siapa. Atau merasa aku ini ahli waris, bapakku sudah meninggal, tapi gak dibagi warisannya. Ada punya apa-apa ya, malah ninggalin utang. Ayo wes, gak bisa dibagi ya. Gitu, rukun itu demikian. Ada 3 ya. Orang yang meninggal, mewaris, kemudian ahli waris, al-waris, kemudian al-irth, at-tarikah atau al-mawrus, harta yang ditinggalkan. Berikutnya, pembahasan berikutnya adalah sebab-sebab ya mendapatkan warisan. Sebab ini tidak semua orang. 1, an-nikah. Nah, ini penting banget jemaah. Pernikahan itu menjadi sebab seseorang saling mewarisi. Ya, saling mewarisi. Pernikahan yang dimaksud apa? Ijab dan qabul. Contoh, si fulan menikah dengan fulana. Bapak atau walinya, ankahtuka wa zawwaztuka, ya, fulana binti fulana, dan seterusnya. Kalau diterima, qabiltu, saya terima, sah. Habis itu salah satu meninggal.
urung apa-apa nih, ketemu urung, ketemu mantan wing dereng, panggil mantan dereng ini. Tapi sudah mobil itu berarti sudah sah secara syariat menurut syariat suami istri. Salah satunya mungkin saking seneng nih atau kaget mati. Iya, maka yang hidup berhak mendapatkan warisan. Gelem orang gelem begitu, mesti orang tuanya protes. Orang iso ya orang diapa-apa. Tidak bisa. Syariat telah menetapkan sekedar qabil itu sudah sah, mungkin salah satunya meninggal, maka dia berhak mendapatkan warisan. Lo kok enak ya sudah punya aturannya aku. Makanya penting dan dugaan kuat saya ini kalau terjadi di masyarakat mesti orang gelem. Orang oleh, kok enak men kowe. Dadi mantu kowe ora prasido nyatane mati, goro-goro kowe malah anakku mati. Malah saiki jaluk warisan. Nah, nggak bisa aja mah. Tetep dia. Ya nanti orang tua dapat. Misalnya si fulan ini meninggal, dia sudah punya istri kan? Dapat. Karena dia belum punya keturunan, dia dapat berapa? Dapat berapa? 1/4. Ya, orang tua dapat, ada ayah bundanya 1/6 ada. Nah, baru nanti ini kan ada sisa, baru saudaranya kalau ada. Karena belum punya anak. Seperti itu, jadi ya nggak main-main ya. Akad nikah itu sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, pernikahan. Contoh kedua, dengan pernikahan, suami istri cekcok. Suami bilang, "Kowe tak pegat." Berarti kan talak ini. Tetapi masih dalam masa iddah. Talaknya ini talak pertama, talak 1, talak roj'i. Lalu suaminya tetap nesu-nesu, meninggal dalam keadaan istrinya ditalak 1, roj'i, ya, dan masih dalam masa iddah, maka istrinya ini tetap dapat warisan. Karena perempuan yang ditalak 1 atau ditalak 2 dan masih dalam masa iddah itu masih istri. Sebagian orang tuh keliru. Sebelum habis masa iddah statusnya masih istri. Berarti apa? Dia dapat warisan. Karena belum jatuh talak namanya. Kan begitu. Nah, ini penting diketahui. Aku nggak ngerti. Bojomu wis megat kowe. Iya, tapi kan masih dalam masa iddah Pak waktu itu. Dan ini talak roj'i. Berarti statusnya masih istri itu. Aku masih dapat dong warisan. Begitu coba. Ini penting. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah, suami tidak merujuk. Nah, berarti dia bukan suami istri lagi. Ketika suami meninggal, kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Nah, tidak mendapatkan warisan. Makanya penting dalam Islam tuh sampai detil sekali jemaah. Urusan perceraian, urusan pernikahan, urusan semuanya jelas. Dan alhamdulillah kalau hari ini ya udah modern itu dicatat semua. Ini anak jelas, anakmu, anak apa, ada akte jelas, bapak sopo jelas. Sehingga nanti kalau ada sengketa ini sebagai bukti. Kan dia al-bayyinatu 'alal mudda'i. Hadisnya begitu. Dalam sengketa ini Masya Allah Islam sudah sempurna sekali jemaah. Alat bukti ini harus dipegang. Makanya buku nikah ada, akte nikah, akte lahir ada, supaya nanti kalau ada masalah, aku biar lagi. Seperti ini jemaah. Jelas ya? Itu yang pertama. Apa? Hubungan pernikahan. Yang kedua, nasab. Nasab itu keturunan. Ini pasti ya. Nikah itu apalagi nasab kan gitu. Nah, nasab itu yang pertama al-usul. Usul itu pokok, berarti naik. Ya. Siapa itu? Ayah, ibu. Ya begitu ya. Ayah dan ibu. Usul kita, pokok kita ini siapa? Ya orang tua kita. Pokok yang mana? Ayah dari ayah. Ya. Berarti apa? Kakek, nenek masuk. Sehingga nanti kalau ayah itu tidak ada, kakeknya masih ada, kakek dapat
warisan. Contoh, si fulan meninggal, bapaknya sudah meninggal, tapi bapak dari bapaknya masih ada, alias kakeknya dapat warisan. Tapi kalau bapaknya masih, kakeknya masih, yang dapat warisan yang paling dekat bapaknya. Kakeknya itu mahjub, terhalang oleh bapak, tidak dapat. Tapi kalau bapaknya nggak ada, dia yang menggantikan kedudukan bapaknya, dapat. Ini usul, begitu. Ibu juga demikian, ya. Ayah ibu namanya usul. Yang kedua, furu itu cabang berarti anak kita. Yang namanya orang tua itu pasti dapat warisan, ya. Orang tua pasti dapat warisan. Jadi kalau ada anak meninggal, orang tua masih hidup, harus pasti dapat warisan, tidak terhalang orang tua. Sebaliknya anak ini juga pasti mendapat warisan. Jika ada orang tua meninggal, lalu anaknya ada, anak pasti dapat warisan. Jadi nanti yang pasti dapat warisan itu siapa? Suami atau istri, kemudian orang tua, kemudian anak. Ini tidak bisa dihalangi. Tidak bisa dihalangi. Jadi kalau ada orang meninggal, kau masih orang tua, ada suami atau istrinya ada, anaknya ada, maka ini pasti dapat. Ya, pasti dapat bagian. Yang mati anak berarti orang tua dapat. Yang mati orang tua, anak dapat. Yang mati suami, istri dapat. Yang mati istri, suami dapat. Itu pasti. Gak bisa terhalang. Tapi kalau kakek, dia dulu, bapaknya ada, oh terhalang dia, gak dapat. Ya kan? Saudara gak dapat, karena dia punya istri, punya anak. Saudara gak dapat. Tadi ya, aku masih, gue biar zaman cilik sih, nyekolahnya aku, tadi saya suka ya aku. Iya neng, iki wong itu ya anak di bojo, jadi kan gak dapat. Betul jemaah. Kecuali dia gak punya istri, gak punya anak, atau dia anaknya cuma perempuan satu, nanti saudaranya dapat. Perempuan satu saja, misalnya gitu kan. Jadi lainnya nggak ada, orang tua nggak ada, adanya saudara, nah saudara dapat. Seperti itu. Tapi kalau dia punya anak laki dan perempuan, habis dia nggak dapat. Ini pentingnya kita nanti tahu ahli waris ya. Makanya kalau misalnya, kadang anak itu kan jaraknya jauh pak ya. Anak pertama dengan anak kedua itu seperti wong tua. Kalau anak ada selisihnya jauh. Ya biasanya ngopeni anak-anak adik-adiknya kan yang kakaknya yang pertama sudah sukses, sudah nggak sempat kuliah, harus kerja ngopeni. Nah, baiknya itu kalau untuk urusan bianki mungkin jasa dan sebagainya diselesaikan sebelum meninggal. Sebagai bentuk apa? Balas budi, Mas, biar mohon dengan yang merawat saya, membiayai saya kuliah. Nah ini sekarang saya sudah sukses, kasih. Lebih baik seperti itu. Supaya nanti apa? Supaya nanti apalagi mungkin anaknya masnya ini malah mungkin miskin-miskin, sementara adiknya yang dulu dipelihara jadi sukses, jadi anaknya suki-suki loh. Wih, ponakanmu ya orang diopo-opo belas orang untuk warisan, ya orang untuk warisan. Makanya sebelum meninggal baiknya seperti ini. Makanya akhlak itu penting. Supaya apa? Supaya nanti tidak membuat apa? Membuat kacau setelah kematian. Mohon maaf jemaah. Jadi harta itu sumber fitnah paling utama di tengah-tengah umat ini. Mengapa ada kekacauan, ada proyek macam-macam itu orang kena kabeh. Ya, ngomong seorang kena ini sih dicari apa? Yang dicari apa mas? Duit. Dia dicari duit. Gak mungkin mereka mau begini-begitu. Orang itu apa-apa, tidak mau mereka. Karena ada duit. Duit ini yang bikin kacau, bikin ribut. Termasuk nanti warisan. Coba lihat, buka aja berita persengketaan warisan. Banyak pasti. Betul. Lali dulu lupa saudara kalau sudah bicara duit. Umumnya begitu ya. Makanya ya Allah, ini penting pakai nasab ya. Lalu al-hawasi itu ya menyamping. Kalau tadi kan naik itu ayah, ibu, kakek, nenek. Lalu al-furu itu anak, cucu. Itu masuk nanti. Nggak punya anak ada cucu nanti dapat cucu. Kita punya anak laki-laki kita meninggal duluan, tapi dia punya anak. Nah ini dapat seperti itu.
Hawasi itu menyamping, sedulur tadi, saudara, ponaan dan seterusnya itu nanti dapat. Jika memang dia nanti tidak mendapatkan yang lain atau hak yang berhak lain tidak ada. Kemudian yang ketiga al-wala. Al-wala itu orang yang memerdekakan budak. Wala itu hak orang yang memerdekakan budak. Jika ada budak lalu penjenengan beli, lalu penjenengan merdekakan, maka harus catat yang memerdekakan jenengan ini punya hak wala. Jika orang yang dulunya budak lalu menjadi merdeka tidak punya ahli waris, maka seluruh harta dia masuk ke orang yang memerdekakan. Ya, seperti itu. Atau dia punya ahli waris, lalu setelah dibagi-bagi, ya, tabil furud, selesai, nggak punya asobah, maka asobahnya diberikan kepada wala tadi. Seperti ini. Cuman kalau sekarang sepertinya untuk ini ya belum ada ya, karena terjeda sekian lama tidak ada penggunaan. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya penghalang warisan. Kalau tadi yang berhak itu orangnya begini-begini dan seterusnya. Ada penghalang tertentu yang membuat orang yang asalnya itu berhak mendapat warisan jadi tidak. Dia ahli waris tapi tidak mendapatkan warisan karena apa? Ada penghalang. Satu, arib. Kalau dia budak, maka dia tidak mewarisi dari orang tuanya atau siapapun yang merdeka. Ya, alhamdulillah jamaah kita ini statusnya orang merdeka ya, bukan budak. Gitu. Yang kedua, al-qatlu, pembunuhan. Anak membunuh orang tuanya, naudzubillah, maka si anak tidak dapat warisan. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, ya, atau orang tua bunuh anak, maka yang membunuh tidak dapat warisan. Meskipun yang dibunuh ini hartanya triliunan, tidak dapat warisan. Karena sebagai penghalang adanya saling mewarisi. Yang ketiga, perbedaan agama. Orang tuanya non-muslim, kita muslim, dia mati ya kita nggak berhak. Atau sebaliknya, ada orang tua muslim, anaknya ada yang non-muslim, naudzubillah, maka dia tidak berhak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Dan ini ada sebagian kita ini kan ada kadang keluarganya muslim, ada yang non muslim, iya masih ada. Ada sebagian teman juga begitu, keluarga dia ada sebagian muslim, sebagian tidak. Nah ini juga bikin ribut, ya bikin ribut. Kalau kaitannya dengan warisan, maka itulah Islam mengajari supaya kita menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Ya, ajari agama, jangan sampai mereka keluar dari agama Islam, berbahaya, berbahaya. Jadi itu jamaah pengantar berkaitan dengan masalah warisan singkat. Lalu dalilnya sebelum kita baca di dalam hadis yang ada di buku ini, nanti silahkan dibaca di dalam surah An-Nisa karena itu dalil dan sudah dirinci di situ ayat 11 sampai 12. Ya, 11 12. Yusikumullahu fi auladikum. Ya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah telah memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Lidzakari, anak laki-laki, mithlu hadzil unsayain, bagiannya 2 kali lipat anak perempuan. Ini asabah. Ya, karena anak jika ada laki dan perempuan atau laki-laki saja itu nanti statusnya asabah. Tapi kalau anak perempuan saja, nanti sebutkan, kalau hanya punya 1 anak perempuan dapat setengah, dapatnya setengah. Ya, kalau anak perempuannya 2 atau lebih, semuanya perempuan, 2 atau lebih dapat 2/3, nanti dibagi. Anaknya 5 ya 2/3 itu dibagi 5. Kalau anaknya 2 ya 2/3 dibagi. Tapi kalau anaknya 1 perempuan saja hanya dapat setengah. Gitu. Mari kita lanjut. Ini fa in kunna nisaan fawqa thnataini falakunna thulutsan ma tughniya.
jika anak perempuan, jika memiliki anak perempuan 2 atau lebih, maka mendapatkan sulusa 2/3 ma tarak dari harta waris. Wa in kanat wahidatan, dan jika satu, falahan nisfu, maka dapat setengah. Di semua angka ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi nggak ikut campur jemaah. Nabi tinggal mendapatkan wahyu, tinggal menerapkan. Masya Allah. Salah satu hikmahnya apa coba? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan langsung masalah angka? Karena memang Allah sudah tahu dan memang Allah memprogram manusia ini. Nah, urusan duit wis angel ribut. Sampai pun Allah sudah menetapkan bagian-bagian seperti ini pun masih ada yang ribut, betul? Coba kalau Allah sendiri nggak menetapkan, kayak apa? Wah, wes gelut, berat. Sudah ditetapkan saja masih ribut. Apalagi kalau tidak. Nah ini, wali abawai likulli wahidin minhuma sudus. Nah, orang tua, ayah dan bunda, likulli wahidin minhuma masing-masing as-sudus, dapat 1/6. Jadi orang tua itu ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kalau ada anaknya yang meninggal dapat berapa? 1/6. Dapat 1/6. Ini bagian zawil furud. Zawil furud itu yang orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ada 1/6, 1/3, 2/3. Jadi dalam bilangan pecahnya itu ada 6 ya. 1 1/6, 2 1/3, 3 2/3. Ya, dengan 3 bilangan ini 3. Yang kedua itu 1/8, 1/4 dan setengah. Itu bilangannya. Cuman itu. Kalau dari atas setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Itu angkanya. Angkanya itu. Ya, nanti semua itu. Lainnya nanti ada asobah. Asobah itu sisa. Ya, sisa. Kita lanjut ini ayatnya. Mimma taraka in kana al-walad. Jadi orang tua, ya, orang tua mendapat berapa? 1/6. Jika yang meninggal itu punya anak. Si fulan meninggal, dia punya istri, punya anak, punya orang tua, maka istri dapat 1/8 karena punya anak, ya kan? Kemudian orang tua dapat 1/6. Kalau anak yang perempuan 1, ya dia dapat setengah. Kalau anaknya perempuan 2 lebih, 2/3. Kalau anaknya laki dan perempuan, maka sisa harta itu dibagi anak laki dan perempuan ini. Bagaimana pembagiannya? Lidzakari mithlu hadzil untsayain, untuk laki-laki 2 kali lipat perempuan. Begitu cara. Fa in lam yakun lahu waladun. Nah, bagaimana kalau yang meninggal ini nggak punya anak? Maka wawarasahu abawahu, maka yang mewarisi adalah orang tuanya dan istrinya atau suaminya. Fali ummihi as-sulus. Nah, ibunya dapat 1/3. Jika anaknya tidak punya anak yang meninggal tadi, maka ibu dapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun. Kalau anak ini punya saudara, fali ummihi as-sudus, ibunya dapat 1/6. Anak tunggal meninggal, tidak punya anak, ibu dapat 1/3. Iya kan? Karena anak tunggal meninggal lagi. Masya Allah, iya. Tapi ibunya dapat 1/3. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Tentu semuanya ini dilihat ya, setelah diselesaikan wasiat, setelah diselesaikan utang. Yang tadi sudah kita bahas, warisan itu dibagi kapan? Untuk mu'natut tajhiz, untuk biaya perawatan jenazah sampai selesai. Kedua untuk bayar hutang, ketiga untuk wasiat. Barulah dihitung untuk dibagi warisan. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Anakmu atau ayahmu, kamu tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagimu. Fariidatan minallah ini. Semua ini, ketetapan ini adalah fariidatan, ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Minallah. Innallaha kana aliman hakim. Lihat kalimatnya luar biasa. Mengapa Allah menentukan kok segini sih, kok segitu? 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Kok kayak gitu sih? Bikin mumet, bikin jelimet. Mengapa tidak disamakan saja? Ya, tidak. Ini kata Allah, innallaha kana aliman hakiman.
Sungguh Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Allah maha tahu mana yang benar, mana yang tepat, dan Allah bijaksana, semuanya pasti pas. Berdasar pada empat ini, Masya Allah, jangan main-main ya. Jadi kalau ada orang yang protes tentang warisan, dia tidak sadar bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha bijak. Dia wajib belajar Asmaul Husna. Dia wajib belajar akidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meremehkan jemaah. Kalau kita belajar akidah, kita belajar tauhid, ini ujung-ujungnya seperti ini, akhlak. Jadi buah dari semua ilmu yang kita pelajari apa? Akhlak. Tahu diri. Kalau kita protes berarti mau kita disuruh berakhlak mulia kepada sesama manusia, kepada orang kafir disuruh berakhlak manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kepada orang jahat disuruh berakhlak mulia. Bagaimana dengan Allah? Bukan Allah yang menciptakan kita, menjadikan kita manusia makhluk terbaik, memberi rezeki, memberi ini. Kok kamu tidak berakhlak? Kebangetan kan? Nah, pentingnya jemaah, buah kita belajar akidah, belajar fikih, belajar muamalah, belajar apapun apa. Maka Nabi diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ujung-ujungnya kita berakhlak. Orang ilmu yang wakil, Al-Quran, tapi orang berakhlak. Mendingan kita dongeng mamutan. Iya, daripada dongeng ngeyelan. Iya enggak? Pinter itu Yahudi. Tapi bodoh ngeyel Nasrani. Nah iya kan? Al-maghdubi alaihim waladhdallin, begitu. Ya, yang bisa pinter tapi dalan utawa nek bodoh ya tanus wae. Kan begitu. Ya begitu aja. Ini penting ya. Nanti juga ini dia. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna. Ini dia. Laki-laki suami. Ya. Walakum wahai kalian para suami nisfu ma taraka azwajukum. Separuh setengah dari peninggalan istrimu in lam yakul lahunna walad, jika istrimu tidak punya anak. Ya kan gitu. Ini jelas kalimatnya. Suami tadi jelas itu enak banget itu. Mobil tuh bojone mati. Ya kan? Maka bojone iki supik gedung. Dapat berapa? Setengah. Baru iku bojo meneh. Alhamdulillah. Iya kan? Iya mungkin begitu. Ini terjadi, bisa jadi karena demikian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna waladun. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kayak gitu. Mimma tarakun. Jika istrimu punya anak, maka kau dapat berapa? Dapat 1/4 dari peninggalan istrimu. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Setelah tadi untuk bayar hutang, untuk wasiat. Sebaliknya, walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Nah, bagi para istri, bagi mereka para istri mendapatkan 1/4 mimma taraktum dari harta warisan yang kalian tinggalkan illam yakun lakum walad, jika kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahunna, jika kalian punya anak maka mereka mendapatkan az-zumun mimma taraktum, 1/8 dari harta kalian. Mimba diwasin tusuna biha au dain. Setelah tadi ya kalimatnya jelas, setelah bayar hutang, bayar wasiat jika ada. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun wa likulli wahidin minhuma sudus. Ini ada kalalah namanya. Dia tidak punya anak, maka laki-laki atau perempuan tapi dia punya saudara. Ya, maka masing-masing itu mendapatkan 1/6. Fa in kana aktsara min dzalika falahum syuraka'u fi thuluth. Nah, kalau saudaranya lebih itu mendapatkan 1/3. Dibagi seberapa lebihnya? Lebih daripada 1. Mibati wasiatin yusabiha udain ghayra mudharin wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Begitu jemaahnya. Jadi kurang lebih ini sebagai pengantar ya, karena memang saya sampaikan di buku ini tidak disebutkan langsung ke hadis-hadisnya supaya kita punya gambaran bahwa warisan ini sangat-sangat penting, apalagi pada zaman kita, apalagi campur satu pembagian menurut adat, pembagian menurut umumnya, ya. Kedua, ya mungkin ada keluarga yang memang sejak awal guys milik itu sudah ngincer,
ndang mati yo jenggotan begitu. Belum lagi sedikitnya ilmu yang dimiliki atau sedikitnya orang yang paham tentang ilmu waris, sehingga yang terjadi adalah keributan. Harta yang banyak tidak membawa manfaat dan keberkahan, tapi justru menjadikan sengketa, permusuhan, pemutusan silaturahim, nenengan dan serupa, bahkan mungkin alhamdulillah sampai terjadi pembunuhan. Wa'iyadzubillah. Maka kita mari niatkan ketika belajar seperti ini. Mungkin kita tidak jadi ahli ilmu waris, mungkin juga tidak jadi hakim, mungkin kalau kita sampaikan kepada keluarga kita mungkin tidak didengar, tidak apa-apa, tapi niatkan dalam rangka untuk menambah ilmu, mungkin bisa memberikan masukan, ya paling tidak buat keluarga kita. Nah, besok kalau anak saya, keluarga saya begini, aman, ya minimal seperti itu. Begitu jamaah, karena sudah jam 10:30, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan segala urusan, memberi kita taufik dan istiqamah di tengah zaman dan umat yang semakin banyak fitnah ini. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah dan membekali diri dengan ilmu agar minimal kita selamat. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad yang kurang lebih intinya, ilmu adalah amalan terbaik yang tidak ada tandingannya. Kapan itu? Jika ketika kita belajar, ketika kita ngaji, itu niatnya ikhlas untuk memperbaiki diri. Oh, kemarin saya nggak ngerti jadi ngerti, kemarin saya keliru jadi benar, kemarin belum sempurna sekarang sempurna. Oh, kemarin itu nggak tepat sekarang tepat, dan seterusnya. Lalu untuk membuat orang lain paham, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, menghilangkan kebodohan dari umat. Maka tadi sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Quran wa 'allama. Belajar Al-Quran dan belajar Al-Quran untuk dirinya, lalu mengajarkan kepada orang lain, termasuk dalam ilmu waris ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta